Nah, di bagian kedua, adik-adik kita akan secara spesifik membahas barisan dan deret aritmatika. Kalau yang kita namakan barisan aritmatika itu jika selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi dari U1 ke U2 selisihnya berapa? Dari U2 dan ke U3 itu selisihnya sama dengan selisih dari U1 ke U2. Jadi ini selisih ya. Jadi U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2. Sebentar, ini ada error. U3 kurang U2 sama juga dengan U4 dikurangi U3 sama juga dengan U5 kurang U4 dan seterusnya. Ya, ini sama dengan UN dikurangi UN kurang 1. Jadi ini yang maksudnya selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Nah, kita lihat contohnya dari barisan aritmatika ini. Contohnya ini barisannya adalah 1, 4, 7, 10. Jadi kita bisa cermati ya, beda dari 1 ke 4 itu adalah 3, dari 4 ke 7 juga 3, begitupun 7 ke 10. Nah, kita bisa tuliskan ini U1-nya kan 1 ya, U2-nya 4, U3-nya 7, U4-nya 10. Berarti U2 kurang U1 itu sama dengan 4 kurang 1 yaitu 3. Kemudian U3 kurang U2 itu juga 7 kurang, ini bukan kurang 1, ini kurang 4 ya, sama dengan 3. Terus U4 kurang U3 itu 10 kurang 7, sama dengan 3 lagi. Nah, kita bisa menduga nih, berikutnya sukunya pasti 13 ya, biar bedanya dari 13 kurang 10 kan 3. Kemudian berikutnya lagi adalah 16. Nah, jadi di sini barisan bilangannya itu aritmatika membentuk barisan aritmatika ya, yang bedanya tetap yaitu 3. Nah, itu contohnya. Kemudian adik-adik, kalau misalnya kita mau mengurangkan suatu suku, nah ini yang tadi ya, suatu suku itu. Nah, berikutnya, kalau misalnya kita punya barisan aritmatika, suku pertamanya adalah A gitu ya. Ini belum dihapus yang tadi. Misalnya kita punya suatu barisan aritmatika dengan suku pertama adalah A, terus bedanya adalah B, ya, maka suku keduanya adalah A tambah B. Suku ketiganya adalah A plus B ditambah B. Jadi A tambah B ditambah B lagi. Maka dari itu B tambah B kan 2B, makanya jadinya A plus 2B. A plus 2B kita tambahkan lagi dengan B, jadi A plus 3B. Begitu seterusnya, sehingga nanti, jadi kan dilihat nih, B, kalau dia suku kedua, maka B-nya cuma 1. Kalau di suku ketiga, maka B-nya ada 2. Di suku keempat, B-nya ada 3. Berarti dia polanya selalu N-1B gitu ya. Jadi kalau dia adalah suku ke-15 misalnya, maka dia adalah A plus 14B. Jadi selalu N-1B gitu. Bentuk polanya. Nah, adik-adik, itu kalau barisan aritmatika. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, kita dapat membuat rumus umumnya. Jadi kalau suku pertamanya adalah A, kemudian bedanya adalah B gitu ya. Suku pertama A, bedanya B, dan seterusnya, maka UN sama dengan A plus N-1B. Nah, aduh. A plus N dikurangi 1 kali B. N-1-nya dikerjakan dulu, baru kalian kalikan dengan B ya. Nah, misalnya adik-adik punya barisan seperti ini, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Ditanyakan suku ke 50. Suku ke 50 berarti kan U50 ya. Maka kita mau cari U50 nih. Nah, UN-nya itu kan A ditambah N-1
B. Dalam hal ini A-nya adalah 1, kemudian bedanya adalah 3, ya kan? Maka U50 sama dengan 3 ditambah 50 kurang 1 dikalikan dengan 3. Maka U50 sama dengan 3 tambah 49 kalikan 3. Jadi 3 ditambah berapa ini? 7, 2, 147 ya, maka dia sama dengan 150. Maka suku ke-50 dari barisan bilangan ini adalah 150. Nah, rumus barisan aritmatika ini untuk menentukan suku ke N itu sangat bermanfaat adik-adik, karena kalau tidak, maka adik-adik harus hitung satu persatu. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, dan seterusnya. Sampai pada suku ke N yang ingin dicari, dan itu kan perhitungannya sangat lama. Oke, itu terkait dengan barisan aritmatika. Nah, setelah barisan aritmatika ini, adik-adik coba kerjakan satu soal dulu di nomor 2, baru kita lanjut ke bahasan deret aritmatika. Selamat mencoba.